Lagu pertama dan kedua Allah sanggup. Oke, selamat pagi keluarga Agape yang terkasih. Selamat Ya, pagi. senang banget ngelihat wajah-wajahnya yang cerah, yang cantik-cantik dan ganteng. Secara khusus Bu Yudi, tetap semangat, bisa gabung. Supaya kita juga tetap mendukung ya di dalam doa. Jadi kita akan bersekutu pada pagi hari ini semua dalam dukungan kita untuk teman-teman kita yang dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan, kita juga akan dukung di dalam persekutuan ini. Ya, kita akan masuk persekutuan kita dengan penuh semangat karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memelihara kita hingga saat ini. Jadi lagunya pun lagu yang gembira dulu ya, pembukaan karena supaya kita semangat masuk di dalam persekutuan ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Sandar akan perjanjian. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat berilah padanya. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat berilah padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Ayat kedua. Untuk semua orang diberi damai, kalau terus percaya akan janjinya. Tersedia keselamatan yang permai, bagi yang harapkan janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar akan janji penebus. Ya, minta kesediaan Ibu Lena untuk membuka di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur 1 bulan lamanya Engkau sudah menolong kami dalam berbagai aktivitas pelayanan yang Tuhan sudah izinkan bagi kami, bahkan dalam segala hal kami melihat bagaimana Tuhan terus memimpin kami. Di akhir bulan ini kami bisa berkumpul, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami akan memulai ibadah kami persekutuan keluarga Agape di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Kita akan melanjutkan pujian kita. Mari kita menaikkan pujian bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita duga, tapi Allah sanggup melakukannya bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan bahwa benar kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Terbukti hari ini kita bisa bersekutu keluarga Agape yang sudah beberapa puluh tahun lalu kita tidak pernah bersama, tetapi kalau kita dapat bersama dan semua sehat, itu karena semuanya perbuatan tangan Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kita. Ya, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Elisa Uliloni yang sudah kami undang dari tempat yang jauh. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaannya. Ya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian, Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
Doa dan pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Samuel Liloni. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau memberi kami kesempatan boleh kumpul bersama pada pagi hari ini, kami mau membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam persekutuan ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh dapat menikmatinya dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Secara khusus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya minta maaf dulu karena selama ini tidak bisa ikut kegiatan agape. Ya, dimaafkan dulu, Pak, supaya tenang khotbah nanti. Sudah dimaafkan. Sebenarnya malu hati juga mau sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Jangan gitulah, Ya. Pak. Walaupun Bapak nggak ikutan, kan tetap keluarga agape. Benar. Saya paling kiri tadi, Pak, Saya tadi saya bilang paling dimaafkan gitu, biar tenang. Hanya dari kakak dicoret aja, Pak. Terima kasih untuk maafnya. Ya udah, jangan lama-lama. Saya mengajar ini. Oh, Ya, nanti Pun. saya jam 11 juga nih ada acara nanti jam 11. Ya, Oke ya, saya. 10 menit. Cuma Mari kita silakan. baca firman Tuhan. Ya, dari Mazmur 133. Saya baca untuk kita sekalian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, bagian firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita baca, sudah sering kita sampaikan. Jadi sebenarnya khotbah saya juga tidak lama pagi hari ini. Ya, yang menjadi tekanan di sini ialah sungguh alangkah baiknya dan indah. Ya, ada nilai kebaikan dan ada keindahan di dalam kehidupan bersama yang rukun. Ya, tentu keluarga yang menjadi kelompok terkecil di dalam persekutuan sebelum kita berbicara soal gereja. Jadi dalam keluarga itulah yang harus benar-benar bisa kita nikmati indah. Ya, bisa kita nikmati kebaikan di dalamnya. Dan indah kebaikan itu hanya bisa dialami oleh saling menghormati, menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Rukun. Nah, kalau kita pelajari kata rukun ini sebenarnya merupakan sesuatu sikap, tindakan, tingkah laku, tutur kata yang merangkul. Itu rukun. Jadi orang yang tidak rukun artinya tidak bisa merangkul. Orang yang tidak rukun artinya tidak sepenuhnya punya kasih. Orang yang tidak rukun itu sebenarnya dia tidak punya kebiasaan yang baik untuk membangun satu persekutuan. Nah, kalau rukun ini merupakan sebuah tindakan atau tingkah laku, sikap dan tutur kata
berarti ini merupakan sesuatu yang nampak keluar. Dan kalau kita mau mendalaminya, rukun itu berarti dari sikap hati di dalam. Orang yang rukun itu tidak gampang merasa terancam, terintimidasi, atau tidak akan merasa diperlakukan tidak baik atau diperlakukan ya tidak sepantasnya, walaupun semua sikap tindakan orang lain terhadap kita itu memang sebenarnya menekan, memperguncingkan kita sehingga sakit hati dan sebagainya. Walaupun yang rukun benar, sikap yang sedikit tekanan, tetapi dia akan merangkul. Mau dirangkul pun kalau tidak bisa, dia punya hati prihatin. Sehingga dari sikap yang keluar dari orang yang rukun ini tidak punya musuh walaupun dimusuhi. Nah ini. Tapi kadang-kadang dalam persekutuan kita, seringkali ada teman yang punya kekurangan, punya kesalahan, punya sikap tidak baik terhadap kita. Kita tersinggungnya setengah mati, kita ya dan akhirnya berontak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak memiliki sikap kerukunan. Dan itu sebenarnya ciri-ciri orang yang sebenarnya sakit secara mental atau sakit secara jiwani. Dan kalau orang sakit itu memang tidak bisa disinggung sedikit. Salah ngomong pasti ya dia menderita. Kalau dia bisa lawan, dia akan lawan. Nah, ini sikap orang yang tidak rukun. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, ya, saya menyampaikan ini ke kita karena memang dibilang topiknya persekutuan agape. Oke. Dalam hal ini saya terima kasih karena diampuni oleh teman-teman yang walaupun saya tidak aktif selama ini, pernah masuk sekali tapi hilang lagi. Ya, beberapa waktu pas dulu waktu Ibu Yudi ada sakit ya, ada ulang tahun ya. Nah itu sempat saya ada masuk ini beberapa waktu, tapi kemudian hilang lagi. Ya, bukan karena tidak senang dengan persekutuan, tapi kadang-kadang tidak sempat, akhirnya terlupakan untuk membuka WA. Nah ini yang kesulitan bagi saya, kadang-kadang WA orang tidak terbaca dan tidak ada komen. Nah, tapi kalau agape sempat saya baca juga, ya, tapi tidak selalu bisa komen. Ya, artinya sehubungan dengan ini saya minta terima kasih teman-teman tidak sakit hati dengan saya. Berarti sehat-sehat semua secara jiwani ya. Ya, inilah kerukunan itu. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga yang laki-laki ini kalau gampang tersinggung, gampang marah terhadap istri atau terhadap anak, hati-hati. Sebenarnya bukan mereka yang bersalah, tetapi ketika kita tersinggung dan marah, itu kita yang berdosa. Dan itu kita yang ya sakit secara jiwani. Gampang tergores perasaan. Itu artinya orang sakit. Kalau orang yang tidak sakit lagi, digores bagaimanapun, kebal. Itu tidak sakit. Artinya juga
walaupun terasa, tapi gampang mengampuni, gampang memahami, gampang mengerti, gampang peduli, gampang dalam segala hal. Itulah orang yang rukun. Kalau dia tahu bahwa ini adalah anak atau istri, ya harus rukun. Demikian juga nih istri-istri, ya harus rukun dengan suami. Suami bisa saja punya salah, punya kekurangan, punya kelemahan, tapi menanggapinya bagaimana? Harus rukun. Ya. Jadi dalam pelayanan juga demikian. Kalau kita ada ya memiliki jemaat atau teman sekerja yang tidak becus, membuat kita gampang tersinggung dan marah, ya, itu membuktikan bahwa kita kurang sehat secara jiwani. Dan tentu secara rohani itu berpengaruh ke kehidupan kita, di mana buah roh kita belum menyesuaikan atau belum menghasilkan rasa yang seperti diinginkan oleh Kristus. Ya, itu kerukunan. Nah, kerukunan itu dilambangkan di sini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini berbicara tentang pengurapan. Minyak urapan. Minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun. Jadi ketika Harun diurapi sebagai imam, ya, itu dituangkan minyak di atas kepalanya dan itu meleleh. Minyak pengurapan. Artinya kalau kita rukun itu, sikap yang terbaik dari kerukunan itu ialah mengurapi. Suami mengurapi istri, istri mengurapi suami, ya, atau orang tua mengurapi anak-anaknya. Ya, demikian. Tapi di sini tidak ada anak-anak, ya. Pengurapan. Pengurapan berarti sesuatu yang ya dalam sikap, dalam itu memberkati dan kekurangan dari pasangan. Harus bersikap mengurapi. Kalau mengurapi artinya ada pengampunan dosa, ada pengertian, ada pemahaman, dan ada doa berkat. Jadi, kalau demikian sikap dari kerukunan yang kita lakukan dalam hidup kita, aman. Dan kalau aman, kalau rukun, selanjutnya dikatakan, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya, ketika kita suami istri atau gembala kepada jemaat, sebagainya dengan teman sekerja, saling memberkati, berkat itu datang ke situ. Tuhan perintahkan berkat ke dalam kehidupan pribadi yang rukun. Jadi berkat Tuhan itu Tuhan sudah siapkan dan itu otomatis. Otomatis. Kerukunan, sikap hati kita yang rukun, otomatis berkat itu ngikut. Makanya Daud mengatakan ya, bahwa ya, sekalipun dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Dan juga dikatakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena apa? Ya. Berkat itu mengikuti aku. Dan ini sesuai dengan di Mazmur 33 di sini, bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau Tuhan yang memerintahkan,
paling tidak ialah begitu kita rasa damai terus, ya, berkat kekuatan, kesehatan, anugerah, ketenangan pikiran dan semuanya itu datang dengan sendirinya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat, suatu persoalan pun yang dapat mengambil kerukunan itu dari kita. Berkat-berkat itu tidak ada bisa dari kita. Karena hati kita sudah berserah ke Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan itu. Nah, masalahnya ialah bukan Tuhan tidak mengutus berkat, tapi masalahnya ialah hati kita yang tidak rukun. Nah, kerukunan itu bisa timbul karena apa? Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang letih, lesu, berbeban berat di sini? Orang-orang yang sakit secara jiwani ini. Orang-orang yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang goncang iman. Dan terus dalam pergumulan, ada masalah pergumulnya susah. Sama dengan tidak mempercayai Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Supaya kalau kita hidup di dalam belajar kepada Yesus. Yang Yesus katakan. Dan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu sarang kerukunan. Jadi kalau kita hidup dalam lemah lembut dan rendah hati, itulah hati Yesus. Dan dia katakan, kesanalah aku memerintahkan berkat. Memang ini gampang diomongkan dan tentu sulit dilaksanakan. Tetapi kalau kita ingat lagi pagi ini, mari kita belajar melakukannya. Jadilah pribadi yang memberkati. Sekalipun mungkin disakiti orang. Sekalipun mungkin dibenci orang. Tapi jadilah berkat bagi semua orang. Dan termasuk kepada yang memusuhi kita sekalipun. Tuhan Yesus katakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, rukun itu penting untuk menjadi teladan hidup kita dalam menjalani hidup bersama dalam persekutuan, dalam jemaat, dalam rumah tangga, dan kemanapun di tengah masyarakat. Hidup yang rukun penting. Dan kalau kita hidup dalam kerukunan ini, tidak ada hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Karena bagi orang yang rukun, berjalan dengan rendah hati, dan biasanya kebaikan pasti bisa mengalahkan kejahatan. Baik, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Dipersilakan. Terima kasih Pak Pendeta sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, memberkati kita, menguatkan kita lagi di dalam kehidupan pelayanan kita, baik dalam rumah tangga ya, dalam keluarga kita sebagai hamba Tuhan. Ya, kita akan langsung masuk di dalam kesaksian, sehingga nanti setelah kesaksian baru nanti kita akan mengumpulkannya bersama sebagai pokok doa dari dua kesaksian yang sudah ditentukan di dalam edisi ini. Edisi berikutnya mungkin ada lagi yang akan bersaksi. Ya, mungkin saya kasih kesempatan yang pertama kepada Ibu Yudi. Ya, Ibu Yudi masih join? Nggak kelihatan kayaknya. Ya, Bu Yudi, silakan Ibu Yudi dulu supaya nanti bisa istirahat.
Nggak keluar ya suaranya ya? Sebentar, ya, saya lagi ada acara. Ya. Pak Agus tadi ada ya Pak Agus? Pak Pen Agus. Tadi sudah join ya saya lihat. Kok sekarang udah nggak ada lagi? Ya, kasih. Oke. Iya. Rupanya yang sudah ini ditentukan udah oke untuk bersaksi, belum bisa sepertinya ya. Tadi Pak Agus sudah join tapi live lagi ya. Iya. Bu Judi juga mungkin belum bisa ya. Nanti kita tetap doakan ya supaya Tuhan menyembuhkan. Ada yang lainnya selain Pak Agus atau Bu Yudi, silakan. Siapa? Pak Denny, ada saksian? Judi mungkin udah siap ya. Oh iya, Kak Ivon, iya Kak, monggo Kak. Ya. Yudi tadi katanya suaranya nggak kedengeran. Oh, udah ulang aja dulu. Iya, nggak apa-apa Kak Ivon dulu, sementara Yudi siapin itu kali. Coba saya telepon Yudi. Ya, shalom semuanya. Maaf juga ya, pertama maaf baru bisa ikut ini karena setiap Senin tuh ngajar PJJ ya, jadi pelajaran jarak jauh. Jadi setiap dari jam 8 sampai jam setengah 1 saya ngajar. Nah ini diseling-selingi aja, ada istirahat 10 menit kan, ada 9 grup. Ya, ada 9 grup untuk dibagi 9 grup, nggak bisa sekaligus begitu, karena perbedaan waktu mereka juga ada pelajaran yang lain. Ya, saya bersyukur sejak dari tahun kemarin ya, 2020 mulai pandemi sampai sekarang ya, itu kalau mau dibilang pelayanan, benar-benar pelayanan saya udah nggak ada sebetulnya. Karena saya banyakkan pelayanan itu kan di kantor-kantor ya. Pelayanan di kantor-kantor, di gereja-gereja yang mengundang saya ke sana ke sini, mulai dari sekolah minggu, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, seperti itu sampai ibadah raya, ya itu kan semuanya terbatas. Sekarang terbatas. Apapun semuanya terbatas. Ngajar juga terbatas ya. Saya mengajar di SMAK 11 Maret ini, saya pernah bersaksi juga. Saya udah 7 tahun di jalan 7 tahun di sekolah ini. Dari awal saya masuk sampai hari ini saya mengajar tuh masih cuma digaji 198.000. Ini kan swasta bersyariat ya. Jadi istilahnya gini, kalau kamu mau ya silakan, kalau kamu nggak mau juga mereka nggak rugi. Nah, jadi kalau sampai saya bisa masuk ke sekolah ini itu karena ada anak murid orang tuanya saya kenal, mereka bilang gini, "Ma, ada nggak teman mama yang mau ngajar?" katanya gitu. Nggak ada, kita guru agamanya. Ini anak-anak bisa diarahkan ke agama Islam. Seperti itu. Jadi waktu saya mengambil keputusan itu, saya dipanggil oleh kepala sekolah, ngobrol, lalu kepala minta, saya masukkan dengan S2-nya saya nih. Ya, kan diminta tamatan terakhir, jadi saya pakailah ijazah S2. Terus dia bilang ngobrol-ngobrol, ya Bu silakan Bu, nanti Ibu kapan masuknya gini, tapi maaf ya Bu ya, untuk uangnya kecil ya Bu untuk transportasinya. Saya pikir saya nggak mencari duit kan. Oh, saya bilang oh baik Pak, saya pikiran saya kecil itu tidak sekecil yang seperti 198.000 begitu. Ya, mungkin ya 500.000 ya makin oke lah ya, begitu ya. Jadi saya bilang oke Pak nggak apa-apa, 70 orang anak masalahnya. Yang rata-rata semuanya itu adalah bantuan begitu ya. Banyak sekali orang Bataknya juga di situ ya. Nah, jadi saya cuma menghargai panggilan Tuhan buat saya di situ untuk mengajar, dan saya tidak mau anak-anak ini keteter. Jadi saya udah berapa tamatan ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 saya masuk pertengahan waktu itu juga semuanya udah ada. Dan saya mau lihat bersaksinya karena apa? Dari tahun lalu sampai sekarang ini kan PJJ terus. Ya. PJJ terus pelayanan kita tidak pergi kemana-mana, di rumah terus. Dulu nggak susah orang nyari saya karena saya di mall terus. Jumpa orang ini orang di mall. Tapi sekarang kalau orang mau tanya, Ibu ada di mana? Kak Ivon ada di mana? Saya ketawa, ada di bawah pohon angka, saya bilang ya, lagi nyapu lah gitu kan ya. Ya itu dia. Tapi yang saya mau saksikan di sini, walaupun itu bukan dikategorikan gaji lah ya, 198.000 itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, penuh sukacita aja melayani Tuhan, melayani anak-anak itu. Termasuk hari ini, dari pagi jam 8 nanti sampai setengah 1 tuh saya melayani. Itu kuotanya aja udah berapa untuk ini, untuk kuota aja. Ya, sebulan nggak cukup itu 198 itu.
Ya, belum pakai hitung ongkos. Tapi yang satu yang saya mau katakan, bersyukur saya punya teman. Orang Buddha. Nah, setiap bulan dia kirimin saya 150 untuk kuota. Saya nggak minta sama sekali. Nggak minta sama sekali. Saya tahu Tuhan pasti gerakan dia untuk bisa memberi kuota itu buat saya. Ya, jadi dia kirim saya 150 pulsa, nanti saya yang beli kuota apa yang saya suka, saya belikan di situ. Karena semuanya sistem Zoom. Ya, sistem Zoom. Sampai hari ini pun kalau mau dibilang, tidak ada istilahnya saya mengalami kekurangan walaupun tidak ada pemasukan. Ya, lihat aja muka saya seger ya. Tinggal disembeli aja. Ya. Dan kadang-kadang saya rindu juga bisa ikut tiap akhir bulan. Ini kemarin Vince bilang, Kak, kalau bisa ikut. Ngajar ini di sela-sela ngajar. Sebelah sininya mati, sebelah sini yang dihidupin gitu ya. Nanti kalau udah hilang gambarnya, ya itu saya lagi ngajar. Jadi satu hal yang saya mau katakan, terima kasih untuk Agape yang selalu mendukung saya dalam doa. Terima kasih untuk teman-teman yang luar biasa. Yang tidak pernah, memang kita sedikit, tetapi ikatan seperti yang firman Tuhan yang dikatakan tadi Pendeta Uliloni tadi, itu betul-betul akan membawa kepada kita untuk kita rindu reuni lagi ya ke Hong Kong. Belum jadi juga ya, tabungannya udah nggak bisa ditabung nih. Udah nggak bisa, dulu biasanya saya nabung. Saya punya celengan, celengannya udah ke laut ya. Nah, untuk persiapan itu, tapi intinya saling menyapa, walaupun saya kadang-kadang tidak aktif di grup, tapi saya tetap baca ya, tetap mendoakan, ada pokok doa ya, didoakan seperti itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Akhirnya saya juga bisa mungkin sebulan sekali ya kayak begini juga bisa diikuti juga ya. Itu aja yang saya mau katakan. Tuhan tetap baik, Tuhan tidak pernah memang saya beberapa tahun ini saya udah kehilangan sepupu saya, kehilangan baru-baru ini Juli kemarin itu kakak saya nomor 2 ya, tapi semuanya itu semua karena anugerah Tuhan. Di dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kita, dan Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menolong kita. Dan satu perkara bahwa kita hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita cuma modalnya punya Tuhan Yesus saja. Nggak ada yang lain kita punya modal ya. Jadi pujian, penyembahan, intim dengan Tuhan, itu yang akan membawa kepada kita untuk melihat Tuhan ada dalam kehidupan kita, melihat Tuhan ada di dalam situasi yang kita alami, melihat Tuhan yang membawa keluar kita dan menolong kita. Itu sehingga firman Tuhan hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa saling mendoakan, saling mendorong, saling memberi kekuatan, itulah kita lihat Tuhan di antara kita. Seperti Yesaya 40 ayat 10. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Kak Ivon untuk kesaksiannya. Nanti kita juga akan dukung dalam doa. Kemudian silakan Bu Yudi, sudah bisa siap? Itunya apa, bisa dengar? Ya, mic-nya belum dibuka Bu Yudi. Makannya nanti dibagi-bagi, Yud. Mute-nya. Halo Yudi. Ya, ya itu. Sudah, kita udah bisa dengar. Iya. Cuma ini ya, jaringannya ya nggak terlalu ini. Gambarnya ini diem. Iya, fresh itu. Belum bisa lagi. Halo. Ya, kami bisa dengar. Silakan. Halo. Bu Yudi, silakan. Mana gambarnya? Hilang lagi. Dapat duluan deh. Oke. Yudi, nggak usah pakai gambar Yud, supaya suaranya. Pakai gambar gitu aja. Nggak usah munculkan gambar biar suaranya kedengeran. Udah langsung aja Bu Yudi. Kedengaran ya? Iya, kedengaran, mantap. Oke, silakan. Halo keluarga Agape. Ya, saya masih di rumah sakit nih. Saya jadi aja ini. Kepala ruangan deh. Ibu RT. Saya kemarin diperiksa masih COVID. Ya, semoga kita lalu dicekin. Belum diangkat dia tuh jadi ketua RT.
keturunan Nanti si Hotman itu tersinggung tuh. akhirlah juru selamat Yesus Kristus. Dan Ya, saya masih COVID sampai sekarang katanya. itu, maka orang yang sudah diselamatkan hendaknya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan itu. Disebutkan di situ, dia mau supaya kita hidup. Halo. Ya, lanjut Yud. Lanjut. Lalu Kedengaran kan? Aran. Agar kita Nah, ini saya mau persiapan cuci darah. Oh, gitu. dalam diri kita. Jadi saya tadi Maka yang cuci darah tapi belum dipanggil. Terima kasih loh ya yang doa-doanya. Saya sudah bisa ini. Agak mendingan. Seperti yang dialami. Semangat ya Yud. Ada yang prosesnya seperti saya enggak bisa Gak apa-apa banyak jadi ketua bicara. Alu lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi ketua Ya. RT. Ya, nanti kami dukung dalam doa ya. Kami doakan Bu Yudi. Hari ini mau cuci darah ya. Iya, hari ini saya cuci kuat. darah. Makanya saya mesti makan banyak ini. Karena Iya. setiap cuci darah kurangnya 2 kilo. Iya. termasuk Berapa yang lama cuci darahnya? Berapa jam? 4 jam. menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang Sabar ya, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan kasih Iya, saya kuatan. cuma kekuatan doa aja. Yud, cuci darah pakai apa? Yud, cuci darah pakai apa? Pakai alat lah. itu Masa pakai rinso? Mau campur sama Baiklin ya. Hendrik mikirnya gitu Yud. Nah itulah si Henry itu memang begitu. Si Henry itu. Supaya Yudi ketawa lah. Oh, memang gua ketawa terus. Yang sakit ketawa aja. Yang setuju. aku nggak bisa ketawa. Mayat kiri kanan itu siapa yang mau tanggung jawab? Lompat aja nanti ke Yud, Heni Ya. mau datang gimana? Heni mau datang, Heni. si Henry lagi dodol si Henry. Si Henry. Ngeledekin terus dia itu. Nanti lu ya. dalam rencana Tuhan. Supaya ketawa itu maksudnya Yud. Iya, gua sih tahu Soalnya lu lagi. Kalau ketawa itu wajahnya makin berseri Yud. Apa rambutnya rontok begini? Berseri apaan? Sedikit lagi gua rambut gue Wajah kayak bukan panti nih. Ya, yang dibilang berseri kan wajah, bukan rambut. Iya. Seorang gadis Iya. yang Jadi cepat sembuhnya kalau gembira terus, kalau ketawa terus ya. Iya. Pokoknya tetap Tuhan itu baik. Amin. Pernah mengecewakan. Haleluya. Amin. Kan banyak doa, jadi gua nggak takut. Amin. Ya, Terima amin. kasih. Waktu itu kan di Ya. ICU, di anu kan ketakutan kiri kanan meninggal. dia mengambil Iya, saya waktu Yudi cerita kiri kanan meninggal, saya pernah telepon beliau hampir setengah jam. Jadi waktu dia bilang kiri kanan meninggal, saya ketawa karena saya udah dengar ceritanya dia. ibadah lain. Karena memang Yud, waktu kiri kanan meninggal, malaikat sebenarnya panggil Ngana, tapi Ngana pongo. Tuhan. Nah, makanya saya bilang sama si perawat, lu lama-lama gua lompat nih. Ya, enggak ada gua lompat bener. Gua cabut semua infus. Enggak peduli siapapun di situ. Apalagi si Heni tuh. Iya, Yudi. Meledekin gue. Pongo. Jadi Ngana tidak dengar malaikat tuh panggil-panggil, Ngana pongo, Ngana tidak dengar. Nah, memang saya pongo tuh. Saya tidak bisa dengar. Saya bilang malaikat, saya tidak dengar setengah Saya enggak telinga. banyak. Saya hanya ditanya. Kamu sudah tahu? Saya tidak dengar. Jadi panggil-panggil saya lari saja tuh. Saya balik saja dia panggil. Maka kamu tinggalkan Yesus. Ada suara lain ini Saya yang hanya bicara begitu. Lalu kita
Ini baru ini Saya ada pergi AC, ada kembali apa, ke tapi nggak Jakarta, boleh ya, dipakai. Pak. Televisi nggak ada. 3 bulan Ini berikut. televisi ada, tapi nggak bisa Hostnya, dipakai. Ini ada Pak Coy bisa dimatikan Kak Pak Coy? Yang suara keluar. Kemudian dia belajar. Oh bukan. Itu kalau itu suara dari rumah sakit itu. Itu suara dari rumah sakit. Dari rumah sakit ini kelas 1, tapi nggak di ini, nggak boleh pakai AC. Iya. Itu suara bukan dari Zoom, itu suara dari rumah sakit yang itu lagi ada khotbah ya kayaknya. Kayaknya ya. Untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Oh ya wes. Itu aja Bu Yudi. Ya. Senang lihat Yudi, kami bisa Semangat, Yudi, ya. bersama-sama. Senang lihat Yudi. Lu lagi. Makan yang banyak ya. Makannya dibanyakin cuci darah ya. Loh ya itu sih yang nggak ngaruh kalau kerupuk untuk kesehatan. Yud. Kasih ke aku aja kalau kerupuk itu. Gimana? Yud, kalau makan nggak perlu diajari kan? Lu lagi udah gua bilang makanan di Jakarta tuh enak, tapi lu nggak pernah kirim. Sampai di sana basi. Alamak, lebih enak tuh makanan di Batu tuh. Iya. Bisa dikirim semua ya. Dalen, Ya, kirim. tuh lihat orang-orang di Batu makmur tuh. Sehat-sehat. Iya, kelihatan wajahnya. Bayangin Isolasi saya mandiri, kilonya ya. turunnya jauh sekali. Saya sudah pikir lagi sebentar, pasti saya kurang 2 kilo lagi. Saya mesti kejar yang 2 kilo mau makan. Waduh, makan apa lagi ini? Daging nggak boleh. Pasrah saja, pasti Tuhan Yesus tolong. Ya. Telur rebus boleh toh? Telur rebus. Telur rebus. Ngapain lu kirim gue telur? Keyakinan Ayub ini dasar dari apa? Dodol. Dari dikirim nanti dipakai. Kak Ivon tuh dikasih makan telur. Kak Ivon katanya makan telur, Kak Ivon. Kita kembali kepada ya, Kak Ivon yang ngajar. Ya, salam sayang semua ya. Sayang kamu. Ya, semangat ya dia. Semangat, kita doakan. Sambil kalian online saya makan ya. Oke, sip. Kalian online saya mau makan. Lagu apa? Ya, supaya yang hilang 2 kilo bisa naik lagi. Iya. Ya, makasih Bu Yudi. Kita sudah dengarkan kesaksiannya sekalipun sambil kita tertawa, tapi itulah penguatan, penghiburan untuk Bu Yudi untuk masuk dalam cuci darah hari ini. Nanti kita akan doakan. Sebelum nanti Ibu Nane akan memimpin dalam doa syafaat, kita naikkan satu pujian dulu ya. Ya, walau 1000 rebah. Mari kita menaikkan pujian, setelah itu saya serahkan kepada Ibu Nane. Ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Surah awan gelap pun menghadap, tapi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Yesus sertaku. Sekali lagi, tiada pernah kuragukan kasih setiamu. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, ragaku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkanku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkanku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, silakan Bu Nana. Ya, baiklah, saudara-saudara, kita akan berdoa. Ada beberapa pokok doa yang sudah saya catat di sini, dan saya mohon kesediaan beberapa orang saudara untuk menaikkan pokok-pokok doa ini, dan nanti saya akan mengakhirinya. Yang pertama, saya minta kesediaan Pak Denny Boy untuk mendoakan saudara kita Bu Judi dalam kelemahan tubuhnya, dan juga cuci darah yang akan dijalani pada hari ini. Juga Pak Denny tolong doakan juga untuk anaknya Bu Marsita ya, yang juga mengalami kelemahan tubuh, ada sakit di bagian perut, dan kita doakan karena seperti yang kita baca di grup ya, kalau sakit itu dia sangat kesakitan anak ini, supaya Tuhan sungguh boleh memberikan kelegaan dan memberikan pemulihan. Namanya siapa ya? Kemarin di grup itu Marsita nggak ada bilang ya namanya siapa ya. Putranya aja kita doakan ya, Tuhan tahu pastinya ya. Ya. Kemudian untuk Kasonti di Kirgistan, mohon kesediaan Bu Olvi. Bu Olvi masih ada ya? Ya, Bu Olvi untuk mendoakan Kasonti di Kirgistan sehubungan dengan pergumulan untuk rumah tinggal ya, karena para pendukung mereka yang dari Jerman itu menginginkan mereka untuk keluar dari panti asuhan, sedangkan rumah yang mereka bangun itu belum selesai dan musim dingin akan segera tiba. Jadi mohon untuk Bu Olvi bisa mendukung, mendoakan, dan kita semua boleh mendukung pelayanan Kasonti dan keluarga di sana. Dan mohon kesediaan
Pak Yafet untuk berdoa untuk pelayanan Kak Ivon. Pelayanan Kak Ivon dalam mengajar, kiranya Tuhan juga boleh mencukupkan segala kebutuhan, dan juga kiranya Tuhan menguatkan Kak Ivon juga setelah mengalami kedukaan 2 kali berturut-turut ya dalam keluarga. Ya, kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan saudara-saudara kita boleh memimpin dan kita boleh mendukung. Nanti saya akan mengakhiri. Ya, mari kita berdoa. Saya persilakan Pak Denny untuk bisa memulainya. Silakan Pak Denny. Ya, baik. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sangat bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang sudah menolong, menyertai, dan memberkati kami semua, Persekutuan Agape. Dan saat ini secara khusus kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Yudi, yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Namun kami bersyukur karena anugerah Tuhan senantiasa cukup bagi dia tiap-tiap hari. Dan hari ini juga akan masuk lagi dalam jadwal untuk cuci darah. Kami berdoa juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam proses cuci darah ini. Kami berdoa biarlah darah Kristus membersihkan, menyucikan, sehingga darah yang diproses dalam penyucian darah ini juga boleh menyegarkan dan menguatkan Ibu Yudi lagi untuk melewati masa-masa yang ada. Kami berdoa dalam pergumulan oleh karena dalam tes COVID juga masih ada dalam tubuhnya, tapi kami tetap percaya bahwa dalam anugerah Tuhan, Yudi akhirnya juga boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan juga nyata dan dapat dialami oleh hamba-Mu Yudi. Dan lebih dari apa yang kami doakan ini, Tuhan Engkau juga berkuasa untuk bekerja di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa walaupun tidak bisa berjumpa dengan anggota keluarga, dan juga hanya lewat video call saja, tapi kami tetap percaya Tuhan tetap menjaga, menolong semua anggota keluarga, menolong juga Yudi yang ada di rumah sakit pada saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya dari waktu ke waktu, anugerah Tuhan cukup bagi hamba-Mu ini, menolong, menghibur, memberikan kekuatan. Dan lebih daripada itu, mujizat-Mu Tuhan, Engkau juga akan nyatakan bagi dia. Kami juga berdoa pada saat ini untuk anak dari hamba-Mu, Ibu Marsita Manurung di Kalimantan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau juga menolong dan menyertai dalam kondisi yang ada sekarang ini. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit. Kami rindu supaya juga dapat dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Juga melalui obat-obatan yang digunakan, kuasa Tuhan juga ada di dalamnya untuk memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Marsita sebagai orang tua, juga tetap bisa mendampingi, memberikan kekuatan di tengah-tengah kondisi yang ada saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya bilur-bilur-Mu memulihkan dan menyembuhkan, baik Yudi dan juga untuk anak dari hamba-Mu Marsita. Terima kasih, kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan, saat ini juga kami bersama-sama mendukung teman kekasih kami, Ibu Sonti, bersama dengan keluarga, dalam pergumulan mereka, Tuhan, untuk tempat tinggal. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya maksud yang indah. Kendati pun Tuhan ada tantangan lewat tempat tinggal yang sekarang ini di mana mereka harus pindah, Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup kami di luar kontrol Tuhan. Sebab itu bersama-sama kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan dari Tuhan, hikmat yang berasal dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, tercurah bagi hamba-Mu sekeluarga, Ibu Sonti sekeluarga. Sehingga ketika mereka melewati ini Tuhan, mereka dapat melewatinya dengan kekuatan, kemenangan yang berasal dari Tuhan. Percaya bahwa jikalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Ya Tuhan, kami mau bersyukur karena kami tahu tidak ada satupun tantangan di dalam hidup kami tidak dilihat oleh Tuhan. Karena kami percaya kami adalah biji mata Tuhan.
dan rencana-Mu indah Tuhan di dalam hidup keluarga Ibu Sonti. Sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika ada tantangan, Tuhan sudah hadir di sana dan menyediakan yang terbaik buat keluarga kami ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, biarlah lewat tantangan ini, tidak ada sesuatu pun yang indah yang dilewati, tidak dimengerti Tuhan oleh keluarga kami ini, tapi justru melewati masa-masa seperti ini. Kami berdoa, biarlah keindahan tantangan itu dinikmati oleh keluarga kami ini, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang memiliki iman yang teguh, dan tidak ada satupun penipu yang dapat mencuri berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk keluarga kami ini. Memberkati orang-orang yang memberkati keluarga kami ini Tuhan dengan berkat melimpah. Bahkan memberkati juga mereka mungkin yang tidak suka sama keluarga ini. Kami berdoa berkat-Mu atas mereka juga melimpah. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menatang keluarga Ibu Sonti ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang melimpah, berkat-berkat Tuhan secara finansial juga kiranya terus melimpah di dalam keluarga kami ini. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kami alami. Secara khusus juga yang Kak Ivon alami dalam seluruh kehidupan dan pelayanan. Kami bersyukur Allah Roh Kudus itu selalu menguatkan, menghibur di tengah-tengah duka oleh karena Engkau telah memanggil baik sepupu maupun kakak yang kekasih. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus selalu menguatkan, menghibur, memberikan pengertian-pengertian yang kuat, yang berasal daripada Tuhan, sehingga Kak Ivon dapat menghadapi semuanya, dapat melaluinya semua duka dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bahkan kami mendengar bagaimana kesaksian hamba-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini begitu sulit, begitu terbatas, pelayanan-pelayanan begitu terbatas. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan juga memelihara dengan luar biasa. Karena itu Tuhan, kami bersama-sama mau menaikkan syukur. Dan kami percaya semua keadaan ini akan terus membuat Kak Ivon, membuat kami semua juga yang mendengar kesaksian ini semakin berharap, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin mengerti rancangan, rencana, maksud, dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau masih mempercayakan hamba-Mu dalam mengajar. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati. Engkau terus menolong, Engkau terus menguatkan. Engkau terus yang akan mencukupkan, bahkan melimpahkan berkat-Mu. Sehingga Kak Ivon tetap dapat mengajar dengan baik. Dan semua siswa yang diajar, mereka juga menerima pelajaran dengan baik. Mereka menjadi anak-anak yang terus diubahkan, dimotivasi. Mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati oleh karena diajar oleh hamba-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Tuhan mencukupkan semua kota, semua yang dibutuhkan fasilitas Zoom, semua yang diperlukan koneksi. Kami berdoa Tuhan memberkati semuanya. Agar ketika hamba-Mu mengajar, berinteraksi, semuanya berjalan baik, berjalan lancar, pelajaran sepenuhnya dapat diberikan kepada semua anak-anak didik dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Engkau juga berikan kekuatan, kesehatan, Engkau berikan sukacita yang melimpah, bahkan berkat-Mu yang tercurah atas hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan Kak Ivon ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang-orang yang memberkati hamba-Mu ini. Biarlah mereka juga akhirnya boleh diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan kami pada pagi hari ini.
Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami boleh nikmati. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak Pendeta Samuel yang telah membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan dan keluarga. Jadikan semakin hari semakin indah alat di tangan Tuhan untuk memberkati lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung untuk saudara kami Pak Hotman dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau semakin tambah-tambahkan kesehatan baginya. Setiap pengobatan, setiap terapi, setiap diet yang dijalankan, Tuhan berkati menjadi alat kesembuhan baginya. Berkati juga anak kami Evelyn yang sedang menempuh pendidikan di Universitas di Medan. Kiranya Tuhan berkati dalam penyelesaian sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. Dalam kelemahan tubuh yang sekarang sedang dialaminya, Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberikan pemulihan bagi anak kami ini dan saudara kami Rita Sinyal. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk persekutuan Agape, keluarga Agape, penuh kasih sayang, harmonis, kerukunan bersama-sama. Tuhan, jaga dan lindungi kami, satu keluarga besar Agape ini. Dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan, kami tetap semangat melayani Tuhan, tetap sehat, tetap sukacita, tetap boleh mendapatkan solusi-solusi dari Tuhan atas setiap pergumulan dan doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Semua pokok doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih kami, Tuhan kami yang hidup dan menang. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Saya kembalikan pada Si. Ya, terima kasih Bu Nana. Kita sampai di penghujung persekutuan kita. Kita akan menutup persekutuan kita. Nanti Pak Pen Samuel akan berdoa untuk penutup persekutuan kita. Nyanyi lagi satu lagu yang pertama ya, Pak Coy, tolong. Lagu Marilah Bersandar pada Al-Masih. Sesudah pujian ini, nanti Pak Samuel akan menutup di dalam doa. Sebentar ya. Bentar ya, ganti ininya dulu biar semangat. Oh ya, lebih deh. Marilah bersandar pada Al-Masih. Pujian dan hormat berilah padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus untuk semua orang. Untuk semua orang diberi damai, kalau terus percaya akan janjinya. Tersedia keselamatan yang permai bagi yang harapkan janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar,
Silakan Pak Pendeta Samuel. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami lagi, mengingatkan kami supaya hidup rukun satu dengan yang lainnya. Dan biarlah kerukunan itu ada dalam diri kami pribadi, sehingga kami masing-masing pribadi boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami layani, bahkan di lingkungan kami. Kami boleh tampil sebagai surat Kristus yang hidup, yang menampakkan kerukunan dan cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah berkat kasih sayang, anugerah daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai memberkati kami sekalian. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Samuel untuk pelayanannya hari ini. Dan semua keluarga Agape, salam sehat, salam selalu rukun. Saya selalu ingat apa kata Pastor Musiko, pasangannya dipeluk 20 detik. Nah, ayo tantangan 20 detik. Supaya kita semakin rukun ya, bukan rukun hanya di dalam keluarga Agape, tapi juga rukun di dalam rumah tangga tadi ya. Yang dipeluk siapa? Ini yang dipeluk siapa katanya, kata suamiku. Gitar katanya, peluk gitar. Suami lagi pergi. Les aja nih. Itu Pak Rektor kemana? Helen. Pak Rektor kemana? Pak Rektor kemana katanya? Mic-nya. Snack. Belum dibuka mic-nya.